Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akmalal islam dina wa amarana alla na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ibadallah, ittaqullaha wa'lamu anna allaha amarana alla na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. Hadirin kaum muslim sidang Jum'ah yang berbahagia, ilmu, amal dan ikhlas ketiga-tiganya tidak bisa dipisah-pisahkan jika kita ingin diterima oleh Allah. Sebab Islam agama yang ajarannya bukan sekedar pengertian atau teori tanpa pelaksanaan dan penerapan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, disertai dengan keikhlasan niat. Islam jika diambilkan dari kata salama berarti menyerahkan diri atau memelihara. Menyerahkan diri dengan segala ketulusan hati dan taat lahir batin terhadap Zat yang menciptakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya adalah tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya menyembah kepada Allah, mengikhlaskan semata hanya untuknya agama sesempurnanya, dan mendirikan sholat serta mengeluarkan zakat. Itulah Islam, agama tegak kokoh. Dengan ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang muslim harus mengetahui tugas kewajibannya, yaitu mengabdi kepada Tuhannya. Hal ini ia disebut telah berilmu. Kemudian jika melaksanakan tugas kewajibannya sebagai seorang muslim, maka ia disebut orang yang mengamalkan ilmunya. Dan akhirnya agar supaya pelaksanaan tugas kewajiban tersebut diterima oleh Allah, maka ia dituntut keikhlasan di dalam niatnya tanpa pamrih suatu apapun, semata hanya karena mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memelihara diri arti yang kedua, Islam berarti memelihara diri dari segala bencana atau kebinasaan, baik kebinasaan di dunia atau di akhirat nanti. Oleh karena itu, manusia yang belum Islam
berarti belum sanggup memelihara diri dari kebinasaan dan penderitaan. Sebab ia belum mengetahui hakikat hidupnya, atau lazim disebut belum berilmu dan belum pula melaksanakan tugas kewajibannya sebagai makhluk Tuhan, yaitu mengabdi kepada zat yang menciptakannya dan menciptakan segala sesuatu yang wujud di alam semesta ini. Dalam hal ini sangat tepat hadis Rasulullah SAW, kullun nasi halaka illal alimuna wal alimuna halaka illal amilun wal amiluna halaka illal mukhlisun. Al-hadis, yang artinya adalah setiap manusia pasti binasa kecuali orang yang berilmu. Setiap yang berilmu juga binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Setiap pengamal ilmu pun rusak binasa kecuali orang yang ikhlas niatnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang mulia, maka sesudah kita mengetahui hubungan ilmu, amal dan ikhlas, faktor pertama yang harus dimiliki adalah keikhlasan. Sebab ikhlas sebagai penentu amal diterima atau tidaknya. Untuk itu setiap muslim wajib memiliki keikhlasan dalam beramal. Jika tidak, maka jangan harap tegak terlaksana ajaran Islam dengan terhormat serta disegani bagi pemeluknya. Memang dewasa ini Islam dan umatnya terasa sangat memprihatinkan dan kelihatan sangat loyo di negeri ini. Tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, langgar dan lain sebagainya terlihat megah bangunannya. Akan tetapi ketika tiba waktunya sholat berjamaah, yang penuh hanya satu baris saja, satu shaf saja. Malahan tidak jarang yang melakukan hanya seorang imam dan satu orang makmum. Belum lagi tentang ibadah lainnya seperti puasa dan lain-lain. Hal ini disebabkan bukan karena mereka belum tahu atau mengerti, tetapi hanya sebab keikhlasan telah lenyap dalam benak orang-orangnya. Oleh karena itu, wahai umat Islam, jika kita menghendaki tegak kokohnya Islam dengan umatnya terhormat lagi disegani, marilah kita tanamkan keikhlasan ketika beramal dan beribadah. Tanpa itu berarti rusak dan binasalah amal yang dilakukannya. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk golongan umat manusia yang sejahtera dan bahagia, memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya, atau berilmu dan beramal berlandasan keikhlasan niat di dalam hati, sehingga Allah akan menerima segala amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum min ibadika sholihin al mukhlasin wa qur rabbighfir wa arham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر